Baik, yang ketiga kita lanjutkan kajian kita hari ini ya, yaitu dualisme gelombang partikel. Sifat mendua, sifat munafik yang dimiliki cahaya. Dahulu sebelum di awal-awal abad ke-20 ya, ilmuwan beranggapan cahaya itu sebagai gelombang. Ya. Ada pendapat yang lain tapi minor yang dikemukakan oleh Newton, cahaya partikel. Tapi Newton kalah tenar dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Kenapa? Karena Newton nggak bisa mendukung pendapatnya dengan percobaan-percobaan yang meyakinkan. Jadi di kala itu, di kala fisika klasik ya, statement yang familiar, yang terkenal, yang famous, yang yang diterima secara umum adalah cahaya sebagai gelombang. Apa buktinya? Cahaya dipantulkan, cahaya dibiaskan, cahaya berinterferensi dan lain-lain. Pokoknya cahaya berkelakuan sebagai gelombang. Nah, di awal-awal abad 20 ada beberapa fenomena yang nggak bisa dibuktikan kalau cahaya itu hanya dipandang sebagai gelombang saja. Kadangkala ada kondisi tertentu malah cahaya dipandang sebagai partikel baru bisa membuktikan suatu fenomena fisika pada saat itu ya. Pada saat ditemukannya laser, ditemukannya sinar X. Nah, di sini cahaya sebagai gelombang tidak bisa menjelaskan, menerangkan bagaimana kelakuan cahaya sebagai sinar X atau laser. Ternyata ada pendapat lain yang malah pada saat itu ditolak. Rupanya sekarang pendapat itulah yang bisa membuktikan bahwasanya fenomena laser, fenomena sinar X, interaksinya dengan partikel nanti malah cahaya tidak berkelakuan sebagai gelombang tapi berkelakuan sebagai partikel. Nah, itulah dia dualisme gelombang ya, dualisme cahaya. Jadi cahaya punya dua sifat, sebagai partikel dan sebagai gelombang. Sebagai contoh, misalnya ada seberkas cahaya merambat. Dipandang sebagai apa cahaya tergantung konteks ya. Kalau cahaya dijumlahkan, dibiaskan, disuperposisi, polarisasi, nah yang demikian cahaya itu dipandang sebagai gelombang. Tapi ketika cahaya merambat di udara, pada saat cahaya bertabrakan, bertumbukan dengan partikel udara, cahaya bukan gelombang, tapi cahaya adalah partikel. Ya, itu dia fenomena cahaya. Jadi ternyata cahaya punya sifat mendua. Makanya judulnya dualisme gelombang partikel. Cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Baik. Kali ini kita akan mempelajari teori-teori yang mendukung pendapat yaitu cahaya sebagai apa? Partikel. Ya. Pendapat pertama dikemukakan oleh Max Planck. Ya, Max Planck ini ilmuwan fisika dari Jerman. Dialah yang pertama sekali berargumen walaupun galau ya kan. Cahaya itu partikel kalau punya energi. Nah, awalnya dia ragu. Nah, di sanalah seorang Einstein coba memberikan dukungan, meyakinkan Planck bahwasanya jangan ragu, yes, cahaya sebagai partikel. Ya, kita lihat. Menurut Planck, cahaya sebagai partikel jika cahaya itu punya energi yang dikenal dengan istilah foton atau kuanta atau paket. Ya, jadi secara keseluruhan, yes, cahaya sebagai partikel kalau punya energi yang dikenal dengan energi foton atau energi kuantum atau energi kuanta yang terkuantisasi. Terkuantisasi ini maknanya begini. Kalau ada cahaya, seberkas cahaya, itu identik dengan jika ada segenggam pasir, kita lemparkan pasir, ya, maka taburan-taburan pasir itu
tiap satu butir itulah energi cahaya. Artinya kalau cahaya diperbesar partikelnya, maka pancaran cahaya itu mirip dengan pancaran apa tadi? Segenggam pasir. Artinya selama dia memancar, yang terlontar itu adalah energi-energi yang berbentuk butir-butir atau paket-paket atau foton-foton yang istilahnya dikenal dengan terkuantisasi. Bisa dibayangkan ya, terkuantitasi maknanya cahaya punya energi foton yang mirip dengan butiran pasir-pasir. Sederhananya, jika cahaya diperbesar, rambatan cahaya persis seperti apa? Lontaran pasir-pasir. Baik. Bagaimana energi fotonnya? Kita lihat. Energi foton yang dimiliki cahaya pertama tergantung kepada frekuensi H kali F. Ya, tergantung pada frekuensi, berbanding lurus dengan frekuensi. Yang kedua, berbanding terbalik dengan panjang gelombang H kali C per lambda. Ingat, ketika belajar gelombang, V itu lambda kali F, V-nya kita ganti cahaya karena kita mengkaji fenomena cahaya. Inilah lambda dikali F, maka F sama dengan apa? C per lambda. Kalau F diganti C per lambda, nah inilah energi foton, ya. H kali F atau H kali C per lambda, berbanding lurus dengan frekuensi, berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Di situ ada H. H ini apa? H ini konstanta Planck, besarnya 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 joule kali second. Kenapa Planck galau, bimbang, energi ini adalah partikel? Karena secara fisis ini adalah besaran-besaran gelombang. Benar ya? Frekuensi dimiliki gelombang, panjang lambda dimiliki gelombang. Jadi secara fisis, maksudnya secara rumus, nampaknya ini gelombang, kan gitu. Tapi Einstein lah yang meyakinkan ini partikel. Cahaya sebagai partikel jika punya energi yang dikenal dengan tadi apa? Foton. Baik, itu rumus yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini kalau pasirnya satu, kalau fotonnya satu. Bagaimana kalau ada segenggam pasir? Bagaimana kalau cahaya itu memancar dengan sinar yang banyak? Maka untuk N foton, ya, untuk N buah foton, ingat energi itu besaran skalar. Maka kalau ada N buah, kalikan saja N ke energi satu foton. Berarti energi untuk N foton, kalikan aja jumlah fotonnya dengan energi satu buah. Nah, dalam hal ini, kalau energi satu buah ini, kita bisa nanti tulis dengan dua persamaan. Pertama bisa NH kali F, yang kedua apa? NH kali C per lambda. Baik, inilah teori pertama yang mendukung cahaya adalah partikel, yaitu teori kuantum Planck. Cahaya sebagai partikel, kalau cahaya punya energi, namanya apa? Energi foton.